Dalam hidup, manusia seringkali bertanya tentang apa yang terjadi setelah kematian. Pertanyaan ini tidak hanya menyentuh sisi rasional, tetapi juga sisi batin yang paling dalam. Dalam ajaran Buddha, kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah proses perubahan, sebuah gerbang menuju kelahiran kembali. Namun, bagaimana dengan jasad yang ditinggalkan? Apakah harus dikremasi atau boleh dikubur? Banyak orang mengira bahwa kremasi adalah kewajiban mutlak bagi umat Buddha. Pandangan ini muncul karena praktik kremasi sangat umum dilakukan dalam tradisi Buddhis di berbagai negara. Namun, benarkah demikian? Apakah ajaran Buddha menetapkan aturan yang tegas mengenai hal ini, ataukah lebih fleksibel dari yang kita bayangkan? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat lebih dalam ke inti ajaran Buddha itu sendiri. Buddha tidak hanya mengajarkan tentang ritual, tetapi tentang pemahaman mendalam terhadap realitas kehidupan. Cara kita memperlakukan jasad setelah kematian seharusnya mencerminkan kebijaksanaan, bukan sekadar mengikuti kebiasaan tanpa makna. Melalui video ini, kita akan menelusuri makna kremasi dalam perspektif Buddhis, bukan hanya sebagai praktik fisik, tetapi sebagai simbol spiritual yang kaya akan pelajaran kehidupan. Dengan memahami ini, kita mungkin akan melihat kematian bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai guru yang diam namun penuh kebijaksanaan. Mari telusuri pemahaman yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Makna kremasi dalam perspektif Buddhis. Pertama, kremasi adalah simbol ketidakkekalan. Kremasi menghadirkan sebuah kenyataan yang tak dapat ditawar. Tubuh yang dahulu kita kenal, yang pernah tersenyum, merasakan, mencintai dan dicintai, perlahan lenyap menjadi abu. Tidak ada yang bisa disangkal, tidak ada yang bisa ditahan. Dalam keheningan api yang membakar, kita menyaksikan kebenaran yang sering kita hindari sepanjang hidup. Segala sesuatu yang lahir pasti akan berakhir. Dalam momen itu, ajaran anicca tidak lagi sekadar kata-kata dalam kitab suci atau bahan perenungan intelektual. Ia menjadi pengalaman langsung yang mengguncang batin. Kita dipaksa melihat bahwa keindahan, kekuatan, bahkan identitas yang kita banggakan, semuanya tunduk pada hukum perubahan. Tidak ada yang bisa kita genggam selamanya. Seringkali, manusia hidup seolah-olah segala sesuatu akan tetap ada. Kita melekat pada tubuh, pada wajah, pada relasi, pada kepemilikan. Namun kremasi memotong ilusi itu dengan sangat jelas. Ia menunjukkan bahwa tubuh hanyalah rangkaian unsur yang sementara bersatu, dan suatu saat akan kembali terurai tanpa bisa dicegah. Lebih dalam lagi, kremasi mengajarkan bahwa penderitaan sering muncul dari keterikatan. Kita menderita bukan karena kehilangan semata, tetapi karena keinginan agar sesuatu tetap seperti dulu. Ketika kita menyaksikan tubuh berubah menjadi abu, perlahan kita diajak untuk memahami bahwa melepaskan bukanlah kehilangan, melainkan bagian alami dari kehidupan itu sendiri. Di balik panasnya api, tersimpan pelajaran tentang kebebasan. Saat kita benar-benar memahami ketidakkekalan, kita mulai hidup dengan cara yang berbeda. Kita menjadi lebih ringan, tidak terlalu melekat, tidak terlalu takut kehilangan. Kita belajar mencintai tanpa menggenggam, merawat tanpa memiliki, dan menghargai tanpa harus menguasai. Kremasi bukan hanya tentang akhir dari sebuah tubuh, tetapi tentang awal dari sebuah kesadaran. Ia membisikkan kebenaran yang sederhana namun mendalam. Jika segala sesuatu akan berlalu, maka yang terpenting bukanlah apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita hidup saat semuanya masih ada. Dalam kesadaran itulah, kebijaksanaan perlahan tumbuh, dan hidup menjadi lebih jernih, lebih tulus, dan lebih bermakna.
Kedua, kremasi sebagai cara meneladani Buddha. Secara historis, Buddha sendiri dikremasi setelah mencapai parinirwana. Peristiwa ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah pesan diam yang mengandung makna mendalam bagi para pengikutnya. Bahkan sebelum wafat, beliau telah memberikan petunjuk kepada murid setianya, Ananda, agar jasadnya diperlakukan dengan penuh penghormatan, sebagaimana layaknya seorang raja dunia, Cakkawati. Namun di balik penghormatan itu, tersimpan ajaran yang jauh lebih dalam daripada sekadar tata cara pemakaman. Ketika kita merenungkan hal ini, kita mungkin bertanya, mengapa seorang Buddha yang telah melampaui segala keterikatan, masih memberi perhatian pada perlakuan terhadap jasadnya? Jawabannya bukan karena beliau melekat pada tubuhnya, melainkan karena beliau memahami hati manusia. Penghormatan terhadap jasad bukanlah untuk yang telah pergi, tetapi untuk yang masih hidup, agar mereka belajar menghargai kebajikan, mengenang dharma, dan menumbuhkan keyakinan. Kremasi Buddha juga mengandung pesan penting tentang keseimbangan antara penghormatan dan pelepasan. Tubuh beliau dihormati, tetapi tidak dipertahankan. Ia tetap dikremasi, kembali menjadi unsur-unsur alam. Ini menunjukkan bahwa bahkan tubuh seorang yang tercerahkan pun tidak luput dari hukum ketidakkekalan. Tidak ada pengecualian, tidak ada yang abadi dalam bentuk fisik. Disinilah letak pelajaran yang sering terlewatkan. Meneladani Buddha bukan berarti meniru ritualnya secara lahiriah semata, tetapi memahami makna batinnya. Kita diajak untuk menghormati kehidupan, baik milik sendiri maupun orang lain, dengan penuh kesadaran. Namun pada saat yang sama, kita juga diajak untuk tidak melekat, tidak menggenggam sesuatu yang pada hakikatnya memang akan pergi. Lebih jauh lagi, kremasi Buddha mengingatkan bahwa yang benar-benar berharga bukanlah jasad, melainkan ajaran dan kebajikan yang ditinggalkan. Setelah parinirvana, tubuh beliau lenyap, tetapi dharma tetap hidup, menyinari jalan bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pengingat halus bahwa warisan sejati manusia bukanlah bentuk fisiknya, tetapi jejak kebaikan yang ia tanamkan dalam kehidupan. Ketika kita merenungkan teladan ini, kita mungkin akan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan kita tinggalkan nanti? Bukan dalam bentuk tubuh, tetapi dalam makna. Apakah hidup kita akan menjadi abu yang terlupakan, ataukah menjadi inspirasi yang terus hidup dalam hati orang lain? Dalam pertanyaan itulah, ajaran Buddha kembali hidup, bukan sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai cermin bagi kehidupan kita saat ini. Ketiga, melambangkan wadah yang tidak lagi berarti. Dalam ajaran Buddha, tubuh sering diibaratkan seperti sebuah rumah yang kita tinggali sementara. Selama hidup, kita merawatnya, melindunginya, bahkan terkadang terlalu mencintainya. Namun sesungguhnya, ia bukanlah kita yang sejati. Ia hanyalah tempat singgah bagi kesadaran, yang suatu saat pasti akan ditinggalkan, seperti seseorang yang berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Ketika kematian terjadi, yang berpindah bukanlah tubuh, melainkan aliran kesadaran yang terus berjalan mengikuti hukum karma. Segala pikiran, niat, dan perbuatan selama hidup menjadi bekal dalam perjalanan berikutnya. Sementara itu, tubuh yang ditinggalkan menjadi sunyi, tidak lagi merasakan, tidak lagi berpikir, tidak lagi memiliki kehendak. Ia kembali menjadi sekumpulan unsur yang tidak bernyawa. Seringkali manusia sulit menerima kenyataan ini. Kita masih ingin memegang, melihat, atau merasa dekat dengan tubuh orang yang telah tiada. Padahal, yang kita rindukan sebenarnya bukan tubuh itu sendiri, melainkan kehadiran batin yang dulu menghidupinya. Kremasi dalam hal ini membantu kita menyadari bahwa yang kita cintai bukanlah bentuk fisiknya,
melainkan kehidupan yang pernah hadir di dalamnya. Dari sudut pandang ini, membakar tubuh bukanlah tindakan yang kejam atau tidak menghormati. Justru sebaliknya, ia menjadi cara yang jujur untuk mengakui kenyataan. Tubuh tidak lagi memiliki fungsi atau makna spiritual setelah kesadaran pergi. Dengan mengembalikannya ke unsur alam, tanah, air, api, dan udara, kita membiarkan siklus alam berjalan sebagaimana mestinya, tanpa penolakan. Lebih dalam lagi, pemahaman ini mengajak kita untuk merenungkan kehidupan saat ini. Jika tubuh hanyalah wadah, lalu mengapa kita begitu terikat padanya? Mengapa kita begitu takut menua, sakit, atau berubah? Ajaran ini tidak mengajak kita untuk mengabaikan tubuh, tetapi untuk melihatnya dengan kebijaksanaan, merawatnya seperlunya, tanpa menjadikannya sumber identitas utama. Kesadaran bahwa tubuh hanyalah wadah membawa kita pada kebebasan batin. Kita mulai memahami bahwa kehidupan sejati tidak terletak pada bentuk fisik, melainkan pada kualitas batin yang kita kembangkan. Ketika saatnya tiba untuk meninggalkan wadah ini, kita tidak lagi diliputi ketakutan, melainkan kesiapan. Karena kita tahu yang pergi bukanlah akhir, melainkan kelanjutan dari perjalanan yang telah lama kita jalani. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, fenomena relik yang disebut sarira. Di antara abu yang tampak biasa, terkadang ditemukan sesuatu yang tak biasa, butiran kecil berkilau menyerupai kristal, yang dalam tradisi Buddhis dikenal sebagai sarira. Fenomena ini telah lama menjadi bagian dari kisah spiritual yang penuh misteri. Ia tidak selalu muncul, tidak bisa diprediksi, dan tidak dapat dibuat-buat. Justru karena itulah, kehadirannya sering dipandang sebagai sesuatu yang melampaui penjelasan material semata. Relik bukan sekadar benda fisik, melainkan simbol yang lahir dari perjalanan batin seseorang. Diyakini bahwa mereka yang hidup dengan kebajikan mendalam, disiplin batin, dan kebijaksanaan yang murni dapat meninggalkan jejak seperti ini setelah kremasi. Seolah-olah kualitas batin yang halus itu tidak sepenuhnya lenyap, melainkan meninggalkan tanda yang dapat disaksikan oleh mereka yang masih hidup. Namun yang terpenting bukanlah pada keajaiban bentuknya, melainkan pesan yang dibawanya. Sarira mengingatkan bahwa kehidupan tidak hanya diukur dari apa yang tampak di luar, tetapi dari apa yang dibangun di dalam. Kekayaan, status, dan tubuh akan hancur, tetapi kualitas batin, seperti welas asih, kebijaksanaan, dan kemurnian niat, memiliki dampak yang jauh lebih dalam dan panjang. Bagi banyak orang, melihat relik membangkitkan rasa kagum dan keyakinan. Tetapi dalam sudut pandang yang lebih bijaksana, ia juga seharusnya membangkitkan refleksi. Jika seseorang bisa mencapai tingkat kemurnian seperti itu, maka jalan itu juga terbuka bagi siapapun. Relik bukan untuk disembah semata, tetapi untuk mengingatkan bahwa potensi pencerahan ada dalam diri setiap makhluk. Fenomena ini juga mengajarkan kerendahan hati. Tidak semua orang yang dikremasi meninggalkan relik, dan itu bukan berarti hidupnya tidak bermakna. Dalam ajaran Buddha,
nilai sejati tidak selalu harus terlihat atau diakui. Banyak kebajikan bekerja dalam diam, tanpa bentuk, tanpa tanda, namun tetap membawa buah yang besar dalam perjalanan batin. Sarira menjadi semacam bisikan lembut dari kehidupan yang telah berlalu, bahwa apa yang kita tanam di dalam batin akan menentukan jejak yang kita tinggalkan. Bukan pada tubuh, bukan pada nama, tetapi pada kualitas kesadaran. Dan ketika kita merenungkan hal ini, kita mungkin mulai bertanya dengan jujur pada diri sendiri, apa yang sedang kita bangun dalam batin kita hari ini? Kelima, kremasi sebagai lambang kepraktisan dan kesederhanaan. Di tengah kehidupan yang sering dipenuhi keinginan dan kerumitan, ajaran Buddha justru mengarah pada kesederhanaan. Kremasi dalam hal ini bukan hanya pilihan praktis, tetapi juga cerminan dari cara pandang yang lebih ringan terhadap kehidupan dan kematian. Ia tidak menuntut ruang yang luas, tidak membangun sesuatu yang harus dijaga terus-menerus, dan tidak meninggalkan beban tambahan bagi mereka yang masih hidup. Kesederhanaan ini bukan berarti mengurangi rasa hormat, melainkan mengembalikannya pada esensi. Penghormatan sejati tidak terletak pada megahnya makam atau lamanya perawatan, tetapi pada ketulusan hati dalam mengenang dan mendoakan. Dengan kremasi, perhatian tidak lagi tertuju pada bentuk luar, tetapi pada makna batin, pada doa, kebajikan, dan ingatan yang hidup dalam hati. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali tanpa sadar menciptakan beban, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bahkan setelah meninggal, beban itu bisa tetap ada dalam bentuk kewajiban merawat makam, biaya, dan tanggung jawab yang berkelanjutan. Kremasi menawarkan jalan yang lebih sederhana, sebuah pelepasan yang tidak hanya berlaku bagi yang telah pergi, tetapi juga bagi yang ditinggalkan. Melarung abu ke laut atau mengembalikannya ke alam menjadi simbol yang sangat dalam. Ia menggambarkan bahwa kehidupan ini berasal dari alam dan pada akhirnya kembali ke alam. Tidak ada kepemilikan yang mutlak. Semua hanyalah titipan yang suatu saat harus dikembalikan dengan lapang dada. Dalam proses ini ada keindahan yang tenang, sebuah penerimaan tanpa perlawanan. Lebih jauh lagi, kesederhanaan dalam kematian mencerminkan bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Mereka yang memahami ajaran Buddha cenderung tidak mencari kemegahan, tetapi kedamaian. Tidak mencari pengakuan, tetapi keheningan batin. Kremasi menjadi perpanjangan dari sikap hidup ini, sebuah penutup yang selaras dengan perjalanan yang penuh kesadaran. Pilihan yang sederhana seringkali justru membawa kebebasan yang lebih besar. Ketika tidak ada yang perlu dipertahankan, tidak ada yang perlu dibebani, maka hati menjadi lebih ringan. Dan mungkin disitulah letak makna terdalamnya, bahwa bahkan dalam kematian, kita masih bisa belajar melepaskan, menyederhanakan, dan kembali pada hakikat kehidupan yang apa adanya. Keenam, kremasi sebenarnya bukan kewajiban, melainkan pilihan. Di balik berbagai tradisi yang berkembang, ada satu hal yang sering terlupakan, ajaran Buddha tidak pernah memaksa. Kremasi memang umum dilakukan, tetapi bukanlah sebuah kewajiban yang mengikat. Tidak ada aturan mutlak yang menentukan bahwa satu cara lebih benar daripada yang lain. Justru disinilah letak kebijaksanaan ajaran Buddha, memberi ruang bagi kebebasan yang disertai kesadaran. Penguburan, kremasi, atau cara lainnya pada dasarnya hanyalah bentuk luar. Mereka adalah sarana, bukan tujuan. Yang menjadi inti bukanlah bagaimana tubuh diperlakukan, tetapi bagaimana batin memahami kematian itu sendiri. Tanpa pemahaman, bahkan ritual yang paling sakral pun bisa menjadi kosong. Sebaliknya, dengan kesadaran, tindakan yang sederhana pun dapat menjadi penuh makna.
Pilihan ini juga mengajarkan tanggung jawab pribadi. Setiap individu, keluarga, atau komunitas memiliki latar belakang budaya dan kondisi yang berbeda. Ajaran Buddha tidak meniadakan perbedaan itu, melainkan menghormatinya. Selama dilandasi niat baik, penghormatan, dan kebijaksanaan, setiap pilihan dapat menjadi jalan yang selaras dengan Dharma. Lebih dalam lagi, kebebasan memilih ini sebenarnya adalah ujian kesadaran. Apakah kita memilih berdasarkan pemahaman, atau sekadar mengikuti kebiasaan? Apakah kita benar-benar mengerti makna di baliknya, atau hanya takut dianggap berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita untuk melihat ke dalam diri, bukan sekadar mengikuti arus luar. Dalam kehidupan, manusia sering mencari kepastian dalam bentuk aturan yang kaku. Namun Buddha justru menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu lahir dari aturan, melainkan dari pemahaman yang jernih. Ketika batin memahami hakikat ketidakkekalan, maka pilihan apapun yang diambil tidak lagi menjadi sumber kebingungan atau pertentangan. Pada akhirnya, baik dikremasi maupun dikubur, tubuh tetap akan kembali ke alam. Yang benar-benar menentukan bukanlah cara perpisahan, melainkan kualitas kehidupan yang telah dijalani. Jika hidup dipenuhi kebajikan, kesadaran, dan welas asih, maka cara perpisahan hanyalah sebuah detail kecil dalam perjalanan yang jauh lebih besar. Dan disitulah kita diingatkan, bukan metode yang membebaskan, tetapi kebijaksanaan yang kita bangun dalam batin. Kematian seringkali dianggap sebagai sesuatu yang gelap dan menakutkan. Namun dalam ajaran Buddha, kematian justru adalah cermin yang paling jujur tentang kehidupan. Ia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita genggam erat pada akhirnya harus dilepaskan. Tidak ada yang benar-benar kita miliki, bahkan tubuh kita sendiri. Kremasi dalam konteks ini bukan sekadar proses pembakaran jasad. Ia adalah simbol pelepasan, pengingat akan ketidakkekalan, dan undangan untuk hidup dengan lebih sadar. Saat kita menyaksikan tubuh menjadi abu, kita seolah diingatkan, jika semuanya akan berlalu, lalu apa yang benar-benar penting? Jawabannya mungkin bukan pada bentuk ritual, tetapi pada kualitas hidup yang kita jalani. Apakah kita hidup dengan penuh kasih? Apakah kita menanam kebajikan? Apakah kita memahami diri kita sendiri? Karena pada akhirnya, bukan jasad yang menentukan arah perjalanan kita, melainkan karma yang kita ciptakan. Maka, apakah harus dikremasi atau tidak, bukanlah pertanyaan utama. Yang lebih penting adalah, sudahkah kita hidup dengan kesadaran bahwa hidup ini sementara? Sebab ketika kesadaran itu tumbuh, kita tidak lagi takut pada kematian, kita justru belajar menghargai setiap detik kehidupan dengan lebih dalam, lebih jernih, dan lebih penuh makna. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.